Halo semuanya, saya Muhammad Ragil Subari, mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi pengalaman saya saat menjalani mentoring, soft skill, kepemimpinan, dan komunikasi. Mentor saya kali ini yaitu Bapak Sangga Utakarisma. Beliau merupakan Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga di Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri. Saat ini beliau juga mengemban tugas lain sebagai pemimpin dalam beberapa organisasi, seperti Dewan Pembina Forum OSIS Wonogiri, Dewan Pembina Ikatan Mahasiswa Berprestasi Kabupaten Wonogiri, dan lain-lain. Beberapa hal yang saya dapatkan selama mentoring dengan beliau adalah karakter seseorang berpengaruh terhadap sikap dan perilakunya dalam memimpin. Menurut Bapak Sangga, karakter dan sifat seseorang bisa terlihat dari perilakunya, cara berbicaranya, dan cara seseorang tersebut dalam memimpin. Sebagai seorang Muslim, Pak Sangga menilai sifat teladan Rasulullah Muhammad SAW penting digunakan sebagai pedoman dalam memimpin. Tetapi selain itu juga seorang pemimpin juga harus mempunyai referensi-referensi lain yang cukup untuk menghadapi perkembangan zaman. Menurut beliau, di era saat ini, kemampuan berempati dari seorang pemimpin merupakan hal yang sangat penting untuk dimiliki. Sikap empati seorang pemimpin akan berpengaruh dalam berbagai aspek, terutama berkaitan dengan pengambilan keputusan. Dalam mengambil keputusan, seorang pemimpin harus mengetahui dengan tepat setiap permasalahan yang dihadapi, dan tidak lupa juga pertimbangan dari bawahan juga diperlukan agar keputusan yang diambil bisa tepat. Peran sebagai pemimpin di sebuah organisasi akan mempengaruhi hingga ke aspek kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, seorang pemimpin juga harus pandai mengatur waktu mereka, caranya dengan menentukan skala prioritas. Namun demikian, setiap pemimpin tetap harus rendah hati dan tidak merasa harus diistimewakan di masyarakat. Sikap rendah hati tersebut juga harus digunakan saat menerima masukan ataupun kritikan dari siapapun. Bapak Sangga merupakan sosok pemimpin yang religius. Beliau mengembangkan sikap spiritualnya dan pengalamannya dalam menjalani peran sebagai pemimpin dalam pekerjaannya. Contohnya dalam mengontrol emosi, mood, hingga ke kehidupan sehari-harinya. Selain itu, beliau merupakan pemimpin yang mengedepankan aspek kekeluargaan dalam organisasinya. Hal tersebut beliau lakukan agar setiap anggotanya memiliki rasa saling memiliki dan menghargai. Itulah mengapa beliau seringkali melakukan diskusi sebagai salah satu cara beliau dalam mengembangkan dirinya. Dalam mengelola hubungan dengan anggota timnya, Pak Sangga memotivasi bawahannya dengan pendekatan personal. Beliau mencoba memahami masing-masing individu bawahannya hingga ke latar belakang dan karakteristiknya. Hal tersebut dilakukan beliau agar bisa memaksimalkan potensi mereka dalam bekerja. Beliau juga detail memperhatikan setiap kebutuhan atau kendala yang mungkin dihadapi oleh bawahannya dalam menyelesaikan pekerjaan. Contohnya dengan pemberian tugas kerja yang jelas, hingga fasilitas dan sarana prasarana yang mendukung. Pendekatan personal tersebut juga dilakukan untuk meningkatkan keterampilan dan menjaga loyalitas bawahannya. Biasanya cara-cara non-formal seperti ngobrol santai, bonding di luar pekerjaan, seperti dengan melakukan hobi bareng, makan bareng, dan lain-lain, digunakan oleh beliau dalam pendekatan personal tersebut. Pendekatan personal yang dilakukan oleh Bapak Sangga juga dibawa beliau dalam mengatur setiap kelompok atau grup yang berada dalam organisasi yang beliau pimpin. Beliau berbagi keterampilan kepemimpinan, membangun kerjasama, mendorong inovasi, hingga menyelesaikan konflik dalam kelompok dengan cara-cara humanis, sering diskusi, dan penuh pemahaman personal. Namun, mengingat beliau bekerja di pemerintahan, maka hal-hal seperti koordinasi dan pemberian wewenang atau tugas tetap dilakukan secara struktural, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam organisasi pemerintahan seperti Disporapar tempat Pak Sangga bekerja, eksekutif puncak dipegang oleh pejabat berwenang, dalam hal ini bupati. Bupati memiliki kewenangan dalam memilih pemimpin di dalam setiap tingkat dalam organisasi tersebut. Namun kewenangan tersebut tentu tetap didasarkan melalui pertimbangan kemampuan dan latar belakang masing-masing calon pemimpin.
Eksekutif puncak seperti bupati sangat mungkin mempengaruhi setiap anggotanya di dalam organisasi tersebut. Hal tersebut dapat dilakukan melalui berbagai contoh seperti pemberian contoh dalam sikap, cara komunikasi yang dipilih, menjadikan dirinya role model, hingga pembentukan budaya organisasi yang dibangun melalui peraturan atau kebijakan-kebijakan tertentu. Pemimpin dalam organisasi pemerintahan berpegang pada birokrasi, contohnya terkait dengan efisiensi dan anggaran biaya organisasi. Begitu pula saat pemimpin tersebut berhubungan maupun menghadapi persoalan dengan pemimpin lain, meskipun birokratis dan struktural, namun dalam pengembangan strategi kompetitif, organisasi pemerintahan tempat Pak Sangga bekerja tetap mendorong adanya inovasi. Bahkan terdapat sistem perlombaan inovasi dengan reward tertentu. Dari wawancara yang saya lakukan dengan Pak Sangga, saya memperoleh banyak sekali insight, teladan, hingga perspektif baru dari seorang pemimpin religius yang mengutamakan asas kekeluargaan. Beliau menunjukkan bahwa pendekatan kekeluargaan tersebut memungkinkan seorang pemimpin mengatasi setiap persoalan di dalam organisasinya dengan baik dan juga minim konflik. Saya juga ingat beliau berpesan bahwa empati dan spiritualitas menjadi hal penting yang harus dikembangkan oleh kita sebagai mahasiswa ataupun calon pemimpin. Dan juga kita juga harus menjalani peran kita saat ini dengan maksimal dan sebaik mungkin. Sehingga nantinya kita juga bisa maksimal dalam menjalani tanggung jawab kita sebagai pemimpin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa.